Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya membuat video tentang soal P3K untuk guru PAI tahun 2021 dan ini merupakan bagian kedua. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton bagian pertama boleh melihat link di bawah video ini ya. Saya sudah menaruhnya di sana. Oke, untuk pembahasan soal P3K untuk guru PAI ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Di sini ada saya buat catatan. Jadi catatan yang pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah soal terdiri dari 5 pedagogi dan 10 mata pelajaran PAI tentunya. Kemudian di sini soalnya diambil dari beberapa referensi. Referensinya bisa dari internet, kemudian dari paket dan ada sumber yang lainnya. Berikutnya di sini bila menemukan jawaban salah atau menurut teman-teman jawaban yang benar lain diperkenankan. Nah, jadi ketika ada soal yang menurut teman-teman salah boleh ditanggapi atau bisa kita berdiskusi di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soalnya ya. Untuk soal yang pertama, dalam pembelajaran dengan tema hidup rukun dengan subtemanya adalah hidup rukun di sekolah. Rumusan KD menunjukkan perilaku, toleransi, kasih sayang, jujur, disiplin, kemudian ada tanggung jawabnya, kemudian santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru sebagai perwujudan moral Pancasila. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru menanamkan sikap santun melalui contoh-contoh kesantunan. Untuk melakukan penilaian, guru dapat menggunakan bentuk penilaian sebagai berikut. Yang pertama bisa melakukan penilaian diri, kemudian yang kedua adalah penilaian antar teman, yang ketiga adalah lembar observasi, sedangkan yang keempat adalah kinerja atau keterampilan, sedangkan yang lima adalah jurnal. Nah, dari bentuk pilihannya ini kira-kira bentuk penilaian yang sesuai untuk mengukur sikap santun adalah, nah jadi ini disesuaikan dia dengan tema yang akan dibahas ya, atau subtema yang akan dibahas. Nah, yang A-nya adalah 1, 2, 4, 5, sedangkan yang B-nya adalah 2, 3, 4, 5, yang C-nya adalah 1, 3, 4, 5, yang D adalah 1, 2, 3, 5, dan yang E adalah semua benar. Nah, untuk soal nomor 1 ini jawaban yang benar adalah Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini jawaban yang benar adalah yang D, yaitu 1, 2, 3, dan 5. Nah, di sini ada sedikit uraian yang saya berikan. Jadi, untuk penilaian sikap ini menurut Azwar, terdapat beberapa metode pengungkapan atau mengukur sikap. Di antaranya adalah bisa observasi perilaku, kemudian bisa pertanyaan langsung, bisa mengungkapkan langsung, atau skala sikap dan pengukuran terselubung. Nah, jadi pengukuran terselubung ini lebih mengarah ke observasi langsung ya. Jadi bisa melalui tanya jawab juga, tapi ada penilaian juga. Jadi pokoknya intinya adalah terselubung ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam menentukan materi pokok dalam pembelajaran sebaiknya mencakup sebagai berikut. Yang A bisa berisikan pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap atau fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang harus dipelajari siswa dalam rangka menguasai standar kompetensi dan kompetisi dasar. Sedangkan yang B adalah berisi garis besar model, pendekatan, strategi, metode atau teknik pembelajaran yang digunakan yang memungkinkan siswa aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, kemudian termotivasi, kemudian menaruh minat, tertantang untuk menemukan sendiri pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang harus dikuasai. Sedangkan yang C adalah berisi bagaimana proses dan hasil belajar akan dievaluasi atau dinilai. Sedangkan yang D adalah berisi alokasi waktu yang diperlukan untuk mempelajari setiap standar kompetensi. Yang E adalah berisi bahan rujukan atau literatur dan sumber belajar lainnya. Nah, jadi untuk nomor 2 ini kira-kira jawaban yang tepat adalah Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah yang A, di mana uraiannya sebagai berikut. Nah, jadi hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penentuan materi pembelajaran adalah yang pertama adalah tentunya adalah potensi peserta didik. Kemudian yang kedua adalah relevansi dengan karakteristik daerah. Jadi ini sesuai dia dengan bagaimana karakter daerah atau lingkungan sekitar tempat siswa atau tempat sekolah berada. Yang ketiga adalah tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Jadi hal-hal ini perlu kita perhatikan. Berikutnya yang keempat adalah kebermanfaatan bagi peserta didik. Kemudian yang kelima adalah struktur keilmuan. Di sini juga
terkait dia dengan materi pembelajaran mencakup apa saja sih? Nah, jadi di sini hal yang mencakup materi atau materi pokok adalah pengetahuan, kemudian ada keterampilannya, dan kemudian adalah sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Nah, jadi untuk nomor 2 ini tepat jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Nah, evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, sedangkan yang B adalah evaluasi sumatif, yang C adalah evaluasi selektif, yang D adalah evaluasi diagnostik, sedangkan yang E adalah evaluasi penempatan. Nah, untuk soal nomor 3 ini kira-kira jawaban yang benar yang mana? Oke, untuk soal nomor 3 ini jawaban yang benar adalah yang B, yaitu evaluasi sumatif. Nah, ini perlu kita perhatikan untuk pertanyaannya, ini kan guru sedang merancang evaluasi yaitu berdasarkan pada indikator. Nah, kira-kira yang cocok yang kita siapkan itu evaluasinya sebentuknya apa? Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa evaluasi itu ada beberapa jenisnya ya. Nah, jadi yang pertama kita membahas tentang evaluasi penempatan, yaitu evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian yang kedua adalah evaluasi diagnostik, adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Sedangkan yang berikutnya adalah evaluasi selektif, adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Sedangkan yang evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Sedangkan yang evaluasi sumatifnya adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Nah, untuk sekolah biasanya atau yang biasanya kita ketahui itu ada 3 model evaluasinya, yaitu yang pertama adalah yang paling sering kita gunakan adalah evaluasi diagnostik. Ini biasanya untuk di awal untuk mengetahui bagaimana kondisi sekolah atau kondisi peserta didik di sekolah tersebut. Nah, kemudian adalah evaluasi formatif, ini biasanya dilakukan oleh guru. Ini seharusnya paling sering dilakukan oleh guru, yaitu evaluasi formatif. Nah, evaluasi formatif ini bisa istilahnya secara lisan juga bisa melalui tanya jawab juga bisa, kemudian bisa juga tentang uraian atau soal pilihan ganda. Nah, namun untuk mengukur kemajuan siswa itu setiap akhir kita belajar itu biasanya kita menggunakan adalah evaluasi secara sumatif. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, jadi untuk soal nomor 4 ini, seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70%-nya memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran di diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah yang A adalah kooperatif, sedangkan yang B adalah project based learning atau PBL, sedangkan yang C adalah kontekstual, yang D adalah inquiry, sedangkan yang E adalah discovery. Nah, kira-kira untuk soal nomor 4 ini jawaban yang benar adalah jadi untuk soal nomor 4 ini jawaban yang benar adalah yang B, yaitu PBL. Nah, jadi untuk uraian soal yang ini atau soal yang nomor 4 ini perlu teman-teman ketahui bahwa ada terkait dia dengan belajar kinestetik itu. Jadi teman-teman perlu tahu itu belajar secara kinestetik itu seperti apa. Nah, jadi belajar kinestetik itu lebih mengarahkan siswa untuk bergerak secara aktif ya. Jadi siswa itu lebih senang diajar kalau dia istilahnya kayak praktikum atau istilahnya mencontohkan atau drama segala macamnya. Jadi siswa itu lebih aktif ya. Di sini karena ini jawabannya PBL, jadi perlu kita tahu apa itu PBL. Nah, jadi PBL ini menurut Dux dalam Suharia
ini tahun 2013 menyatakan PBL adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengenal cara belajar dan bekerja sama dalam kelompok untuk mencari penyelesaian masalah dalam kehidupan. Kemudian apa tujuan dari PBL itu? Jadi tujuan dari PBL itu yaitu membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan mengatasi masalah, belajar peranan orang dewasa yang autentik dan menjadi pembelajaran yang mandiri. Nah, jadi menggunakan model PBL ini tentunya juga akan berpengaruh dia dengan belajar secara kinestetik, karena di sini mereka bekerja kelompok, jadi mau tidak mau mereka akan bergerak aktif. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, indikator dalam RPP dikembangkan berdasarkan A. Standar kompetensi, sedangkan yang B adalah kompetensi dasar, yang C adalah materi pembelajaran, yang D adalah strategi pembelajaran, yang E adalah metode pembelajaran. Nah, untuk soal nomor 5 ini kira-kira jawaban yang benar adalah ini sepertinya teman-teman udah tahu jawabannya. Kalau yang nomor 5 ini pasti adalah yang B, yaitu kompetensi dasar. Dari kompetensi dasar itu bisa kita turunkan menjadi indikator. Nah, jadi indikator itu merupakan perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar atau KD yang tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Di sini juga pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, kemudian potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, serta lingkungannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini kita mengarah ke materi profesionalisme ya. Jadi untuk soal nomor 6 ini adalah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah adalah A. Di Mekah daerahnya terlalu panas, sedangkan yang B adalah di Mekah tidak pernah hujan, sedangkan yang C adalah di Mekah tidak aman untuk berdakwah, sedangkan yang D di Mekah banyak kafir Quraisy. Nah, jadi untuk soal nomor 6 ini pasti teman-teman udah tahu juga ya bahwa nomor 6 ini jawabannya adalah yang C. Oke, jadi di sini sedikit uraian atau pembahasannya. Hijrah itu dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan dakwah dan akidah Islam serta kaum muslimin. Rute yang ditempuh Rasul itu adalah setelah keluar dari rumah beliau. Jalan yang ditempuh adalah Gua Sur, berjarak sekitar 6-7 km di selatan Mekah, sedangkan Madinah berada di sebelah utara Mekah. Nah, di sini juga ada beberapa alasan Nabi hijrah. Jadi yang pertama adalah siksaan Quraisy terhadap umat Islam, yang kedua adalah serangan dan gangguan kaum Quraisy kepada Rasulullah SAW, kemudian yang ketiga adalah kepentingan dakwah Islam dan meringankan beban Rasulullah SAW, sedangkan yang keempat adanya baiat dari kaum Ansar atau Madinah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nabi Muhammad SAW saat hijrah bersembunyi di Gua Sur selama A. 2 hari 2 malam, sedangkan yang B adalah 3 hari 3 malam, yang C adalah 4 hari 4 malam, sedangkan yang D adalah 5 hari 5 malam. Ini juga udah teman-teman pasti tahu. Untuk soal nomor 7 itu jawabannya adalah yang B, yaitu 3 hari 3 malam. Oke, jadi selama perjalanan bersama Abu Bakar, Nabi SAW itu bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat persembunyiannya selain Abdullah bin Abu Bakar, kemudian ada Aisyah dan Asma dan serta Amir bin Fuhairah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nabi Muhammad SAW saat hijrah ke Madinah terlebih dahulu singgah di sebuah daerah dan membangun masjid. Daerah yang dimaksud adalah A. Mina, sedangkan yang B adalah Kuba, yang C adalah Jeddah, sedangkan yang D adalah Aman. Untuk soal nomor 8 ini teman-teman juga udah tahu. Jawabannya adalah yang B. Oke, di sini ada sedikit uraiannya. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah SAW singgah di Kuba, kemudian sebuah desa yang letaknya 2 mil di selatan Madinah. Dan di sana beliau membangun sebuah masjid. Masjid ini menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau singgah di sana selama 4 hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Pada hari Jumat pagi, beliau berangkat dari Kuba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf tepat pada waktu sholat Jumat. Nah, sholatlah beliau di sana. Nah, inilah sholat Jumat pertama dalam Islam. Khutbahnya pun merupakan khutbah yang pertama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Saat perjalanan hijrah, Nabi Muhammad SAW bersembunyi di sebuah gua yang bernama
A. Gua Sur, B. Gua Al-Kahfi, yang C adalah Gua Hira, sedangkan yang D adalah Gua Abrar. Nah, ini juga kalau teman-teman perhatikan soal sebelumnya pasti udah tahu jawabannya. Untuk soal nomor 9 adalah yang A. Oke, untuk soal nomor 10, saat hijrah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan A. Bilal bin Rabah, B. Abu Ruwayyah, yang C adalah Abdullah bin Salim, sedangkan yang D adalah Harizah bin Zuhair. Nah, jadi untuk soal nomor 10 ini jawaban yang tepat adalah jadi untuk soal nomor 10 yang tepat adalah yang D. Ini ada beberapa yang saya tulis terkait dia dengan persaudaraan. Yang pertama itu Abu Bakar itu disaudarakan dengan Harizah bin Zuhair, sedangkan yang kedua adalah Umar bin Khattab, Itban bin Malik, sedangkan Bilal bin Rabah itu Abu Ruwayyah, sedangkan yang Amir bin Abdillah itu Sa'ad bin Mu'az. Sebenarnya ada beberapa lagi, tapi yang saya tulis cuma 4 saja ya. Oke, kita lanjut ke soal 11. Nah, untuk soal nomor 11 ini sahabat Nabi yang memiliki nama asli Abdullah bin Abu Quhafah yang juga khalifah yang dimakamkan di Irak adalah A. Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan yang B adalah Umar bin Khattab, yang C adalah Utsman bin Affan, yang D adalah Ali bin Abi Thalib. Untuk soal nomor 11 ini jawabannya adalah jadi jawabannya adalah yang A. Oke, di sini juga ada sedikit uraiannya. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi dari sebuah keluarga terhormat di Mekah 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafah yang mendapat gelar As-Siddiq setelah masuk Islam. Abu Bakar diberi gelar oleh Rasulullah SAW As-Siddiq, artinya adalah yang benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Di bawah ini yang mendapat gelar Al-Faruq adalah A. Abu Bakar As-Siddiq, yang B adalah Umar bin Khattab, yang C adalah Utsman bin Affan, yang D adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi untuk soal nomor 12 ini tentu jawabannya adalah yang B, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini terkenal dengan keteguhan prinsip, kemudian ketegasannya, kemudian keadilannya dan keberanian sebagai pemimpin. Nah, Umar dianggap menjadi pemimpin ideal kaum muslim. Kisah hidupnya begitu penuh makna dan disegani serta dihargai oleh rakyat kala itu karena sikapnya yang sangat berani menegakkan kebenaran dan hak-hak rakyat. Sini juga Umar mendapat gelar Al-Faruq yang artinya pembeda atau pemisah. Di antara pemimpin lainnya hanya Umar yang tidak menggunakan sebutan khalifah, melainkan Amirul Mukminin yang artinya pemimpin orang-orang beriman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Dalam kejadian Amul Huzni, Rasulullah SAW kehilangan orang-orang tercintanya, yaitu A. Aisyah dan Abu Thalib, yang B adalah Aisyah dan Siti Khadijah, sedangkan yang C adalah Siti Khadijah dan Abu Bakar, yang D adalah Siti Hajidah dan Abu Thalib. Jadi jawaban yang tepat untuk 13 pasti adalah yang D. Oke, di sini juga ada uraiannya. Jadi Amul Huzni adalah tahun kesedihan bagi Rasulullah SAW karena pada tahun tersebut 2 orang yang ia kasihi dalam hidupnya wafat, yaitu istrinya yaitu Khadijah binti Khuwailid dan pamannya yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib atau yang lebih dikenal dengan Abu Thalib. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Makna yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ayat 10 adalah A. Orang-orang beriman harus menjadi saudara sehingga saling mewarisi. Sedangkan yang B adalah apabila terjadi sengketa atau perselisihan antar sesama orang beriman harus didamaikan. Yang C adalah orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Sedangkan yang D adalah manusia harus saling mengenal satu sama lainnya. Yang D adalah perdamaian disebut juga islah. Oke, jadi untuk 14 ini jawaban yang tepat adalah jadi nomor 14 ini jawaban yang tepat adalah yang B, dimana artinya adalah sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Ikatan jiwa yang melahirkan perasaan kasih sayang, cinta, dan penghormatan yang mendalam terhadap setiap orang, di mana keterpautan jiwa itu ditautkan oleh ikatan akidah Islam, iman, dan takwa merupakan pengertian dari A. Mahabbah, yang B adalah ikhlas, sedangkan yang C adalah ukhuwah, sedangkan yang D adalah akidah, sedangkan yang E adalah syariah. Nah, untuk 15 ini jawaban yang tepat adalah pasti jawabannya adalah yang
yaitu ukhuwah. Oke, jadi di sini ukhuwah Islamiyah merupakan persaudaraan antara sesama umat Islam. Al-Quran dan hadis merupakan landasan utamanya di dalam ajaran ukhuwah Islamiyah tersebut, sehingga dengan ikatan ukhuwah Islamiyah mampu membangun masyarakat yang ideal, yang damai dan sejahtera. Oke, jadi untuk P3K PAI ini cukup sampai di sini. Jadi cuma 15 soal saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada hal-hal yang teman-teman kurang suka atau apapun itu, boleh dikomentari. Sekali lagi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.